Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Aryani dengan NIM 10125207 dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kecakapan bahasa Indonesia yang baik untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wardana SPDMM. Baik, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa dan yang terpenting penentu kredibilitas kita di masa kerja. Di tengah arus globalisasi dan dominasi komunikasi digital, mari kita lihat mengapa kecakapan bahasa Indonesia yang baik justru semakin relevan. Apa sih yang dimaksud dengan kecakapan bahasa yang baik dan benar? Jadi, bahasa yang baik adalah bahasa yang bersifat kontekstual. Artinya, kita harus menyesuaikan bahasa dengan siapa kita berbicara dan di mana kita berbicara dan untuk apa kita berbicara. Intinya, bahasa yang baik adalah bahasa yang berkaitan dengan etika dan kesopanan bahasa. Selanjutnya adalah bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang bersifat normatif atau sesuai kaidah. Ini adalah aspek gramatikalnya. Bahasa yang benar harus sesuai dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah bahasa yang benar harus sesuai dengan PUED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua harus sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga harus mempunyai susunan atau tata kalimat yang efektif, logis, dan juga tidak menimbulkan ambiguitas. Singkatnya, bahasa yang ideal adalah ketika kita komunikatif dan beretika sekaligus gramatikal dan baku. Lalu, apakah kaidah baku ini masih penting di era digital seperti sekarang? Jawabannya tentu saja sangat penting. Karena seperti apa yang saya bilang di awal, bahwasanya bahasa Indonesia yang baik sebagai penentu kredibilitas profesional. Nah, di dunia kerja modern, komunikasi sebagian besar terjadi secara tertulis, baik secara email, chat resmi, laporan, dan proposal. Jadi ketika kita mengirimkan email atau laporan dengan ejaan yang salah, tata bahasa yang kacau, atau tanda baca yang hilang, hal itu secara tidak langsung menurunkan kredibilitas kita. Karena bahasa yang rapi menunjukkan pikiran yang rapi. Selanjutnya, penting untuk konten kreatif dan copywriting. Bagi Anda yang berkecimpung di dunia marketing atau konten penguasaan diksi, gaya bahasa dan makna yang tepat itu penting. Pastinya, bahasa yang kaya dan benar juga akan menghasilkan konten yang lebih baik dan juga menarik, persuasif, serta mendalam bagi audiens. Selanjutnya, untuk literasi dan anti-hoax. Sekarang, di internet dibanjiri informasi. Nah, kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan kita menganalisis struktur kalimat berita. Kita bisa lebih mudah mengidentifikasi judul yang menyesatkan atau kalimat yang ambigu yang sering dimanfaatkan untuk menyebarkan berita palsu. Bahasa yang baik ini adalah tameng digital kita di era sekarang. Namun harus kita akui bahwa tantangan besar di masa kini itu banyak. Nah, tantangan yang pertama adalah dominasi bahasa non-baku. Kita terlalu nyaman dengan bahasa gaul, singkatan non-standar, dan campur kode yang berlebihan di media sosial. Hal ini tanpa kita sadari bisa terbawa ke ranah profesional. Kedua, formalitas yang menurun. Komunikasi yang serba cepat membuat kita mengabaikan FUEBI. Pesan diketik seadanya tanpa memperhatikan huruf kapital di awal kalimat atau penulisan kata baku. Padahal kebiasaan menulis seadanya ini bisa memengaruhi cara kita menulis dokumen formal. Ketiga, kekeliruan kata baku. Banyak dari kita masih bingung membedakan mana yang baku dan mana yang tidak. Contohnya, seperti analisis, bukan analisa. Efektif, bukan efektif. Aktivitas, bukan aktivitas.
Nah, kerancuan ini harus kita atasi dengan upaya sadar. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan kecakapan bahasa yang baik? Ini bukan lagi tentang menghafal, tapi tentang kebiasaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah literasi digital bahasa. Jadikan KBBI daring dan pedoman PUEBI sebagai teman akrab. Jika ragu, jangan segan untuk memeriksanya. Kemudahan akses digital saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Langkah kedua, konsumsi bacaan berkualitas. Bukan hanya berita gosip, mulailah membaca buku, jurnal, esai, atau media massa yang terkenal dengan bahasa yang rapi untuk memperkaya diksi. Langkah ketiga, mulailah latihan menulis yang efektif menggunakan struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Pastikan kalimat Anda ringkas, tidak ambigu, dan langsung ke inti. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali, menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti menjadi kaku atau ketinggalan zaman. Sebaliknya, hal itu adalah investasi diri yang mendongkrak kualitas komunikasi, kredibilitas profesional, dan memposisikan kita sebagai individu yang teliti dan berintegritas. Bahasa adalah cerminan pikiran. Pikiran yang teratur akan menghasilkan bahasa yang teratur pula. Mari kita jaga bahasa Indonesia sebagai aset berharga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.